Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video pembelajaran untuk materi fungi. Oke, yang pertama kita langsung masuk saja ke ciri-ciri fungi ya. Ini sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Kita masuk ke ciri-ciri fungi yang pertama. Fungi merupakan organisme eukariot. Artinya dia sudah memiliki membran sel anak-anak, lalu sebagian multiseluler dan uniseluler. Artinya ada yang selnya banyak, multi ada yang ukurannya besar. Ada juga yang uniseluler, hanya terdiri dari satu sel. Lalu selanjutnya tidak berklorofil. Inilah yang menjadi poin perbedaan kelompok jamur dengan kelompok tumbuhan. Gitu. Kalau kelompok tumbuhan punya klorofil, kalau jamur tidak punya klorofil sehingga tidak mampu untuk berfotosintesis ya. Dia jadi dikeluarkan dari kelompok tumbuhan dan masuk ke dalam kelompok sendiri, yaitu kelompok jamur atau fungi. Lalu selanjutnya, dinding selnya tersusun atas zat kitin. Inilah ya, ciri khas dari jamur. Dinding selnya juga tersusun atas suatu zat namanya zat kitin. Jamur bersifat heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat nutrisi atau makanan untuk diri dia sendiri. Melainkan dia sebagai saprofit, pengurai sisa makanan atau zat sisa, parasit, dia mampu mengambil makanan atau merugikan inangnya, dan hidup bersimbiosis ya. Bersimbiosis artinya berinteraksi dengan organisme lain. Bentuk jamur bermacam-macam, ada yang bola, payung, dan sebagainya. Lalu hidup jamur di tempat yang lembab, kurang cahaya, mengandung sisa organik pada kayu kelapuk, dan tempat buangan sampah. Oke, next. Baik, ini sama saja. Ini juga sekedar perbedaan jamur, kapang, dan kamit. Oke, selanjutnya ini adalah struktur penyusun jamur. Jamur itu tersusun dari sebuah sel yang amat sangat kecil. Kalau pada manusia kita menyebutnya sel. Kalau pada jamur basic structure-nya itu, komponen dasarnya itu adalah hifa. Hifa bentuknya gimana sih Bu? Hifa bentuknya seperti untaian benang. Ya, untaian benang hifa ini nanti akan memiliki cabang-cabang yang sangat banyak bergabung ya, akan membentuk suatu jaringan hifa yang disebut dengan nama miselium. Miselium gabungan dari hifa tersebut akan bergabung lagi membentuk yang namanya tubuh buah atau badan dua. Jadi sangat sederhana, dari sebuah komponen yang sangat kecil hifa saling bergabung dan bercabang membentuk sebuah jaringan hifa yaitu miselium, dan miselium yang sama akan membentuk yang namanya tubuh buah ya. Oke, baik. Nah, ini kurang lebih gambarnya ya. Ini hifa, lalu hifa semakin panjang, semakin bercabang, bergabung-bergabung akan membentuk miselium. Oke, next. Ini adalah jenis hifa. Hifa ada yang bersekat, artinya ada sekat atau bagian yang memisahkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hifa bersekat ini disebut dengan nama hifa monositik gitu ya. Meskipun bersekat, tapi tetap tengah-tengahnya itu bolong anak-anak, sehingga inti sel di dalamnya dan sitoplasma, cairan, serta semua organelnya mampu bergerak kemana-mana. Jadi sekat itu tetap hanya memisahkan bagian luar saja. Bagian dalamnya itu si inti sel dan lainnya mampu untuk bertransportasi kemana saja. Ada celahnya ya. Selanjutnya, hifa yang tidak bersekat ini disebut dengan nama hifa senositik gitu ya. Sehingga di sini dia dihasilkan oleh pembelahan inti sel yang terus-menerus dibantu dengan pembelahan sitoplasma. Ini kurang lebih struktur jamur, ada bagian cap, tudung atau nama lainnya pileus, ada bagian yang seperti insang ya. Kenapa insang, Bu? Karena dia berlapis-lapis gitu. Kita menyebutnya dengan nama lamela gitu ya. Lalu kalau kita potong dan kita perbesar, maka dia ada untaian benang hifa, ada inti selnya, dan juga ada sekatnya. Sekat itu namanya septa ya anak-anak ya. Lalu di sini ada tangkai buah, stipnya, dan ada bagian seperti cincin yang melingkari bagian tangkai buah di bawah cap, namanya anulus. Dan di bawah sini ada miselium. Oke, baik.
Ini adalah reproduksi pada jamur ya. Reproduksi pada jamur terbagi menjadi dua jenis. Anak-anak, ada reproduksi secara seksual dan ada reproduksi secara aseksual. Yang namanya seksual berarti butuh dua individu yang berbeda jenis. Kalau pada manusia butuh jantan dan butuh betina. Ya, kalau ada kata aseksual, ada tambahan a-nya, artinya itu tidak ya. Jadi tidak seksual gitu. Jadi ya sudah, tidak perlu mengandalkan jenis yang berbeda. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya ya, dibagi menjadi 4. Ada zigomikota, ascomycota, basidiomycota, dan deuteromycota. Kalau zigomikota, hasil spora seksualnya namanya zigospora. Ascomycota, ascospora. Basidiomycota, basidiospora. Gitu ya. Jadi ketiga ini sangat mudah untuk dihafal. Mikotanya ubah saja menjadi nama spora. Bu, kalau reproduksi aseksualnya bagaimana, Bu? Reproduksi secara aseksual atau vegetatifnya ini dilakukan ketika sumber makanan jamurnya banyak atau melimpah, ya. Secara umum, perkembangbiakannya dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pembentukan tunas atau bading, ya. Biasanya ini terjadi pada ragi gitu. Dia akan membentuk tunas yang terus-menerus bertambah. Lalu ada fragmentasi. Jadi kalau ada sebuah cacing gitu ya, potong-potong, nanti dia akan menghasilkan cacing yang baru. Kalau pada jamur, ini pemotongannya bukan bagian cacing ya, pasti bagian si hifa. Hifa dipotong, nanti hifa dapat membentuk hifa yang baru gitu ya. Terakhir adalah pembentukan spora aseksual anak-anak. Pembentukan spora aseksual ini hanya terjadi melalui dua bentuk, yaitu konidiospora atau sporangiospora gitu. Ingat ya, hanya dua, konidiospora dan sporangiospora. PR-nya adalah yang kelompok mana yang menggunakan konidiospora, yang kelompok mana yang menggunakan sporangiospora. Kita akan cek one by one. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan beberapa gambar mengenai reproduksi seksual maupun aseksual ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Ini ada hifa ya anak-anak. Kita anggap yang sebelah kiri ini hifa yang positif, yang kanan hifa yang negatif. Anggaplah ini hifa yang berbeda jenis. Ya. Hifa yang berbeda jenis nanti akan saling menempel gitu ya. Akan saling menempel anak-anak. Kalau terjadi penempelan gitu ya, anggaplah dua manusia yang bertempel, maka nanti darahnya akan menyatu. Kalau pada hifa belum ada darah, namanya adalah cairan sel, yaitu sitoplasma. Sitoplasmanya akan menyatu dari dua hifa yang berbeda. Proses menyatunya sitoplasma kita sebut dengan nama plasmogami. Ya, plasmogami sudah terjadi, maka akan terbentuk ya gabungan dari nukleus yang berbeda. Jadi dalam satu bagian ini akan menghasilkan dua nukleus yang berbeda dari hifa yang positif ya dan dari hifa yang negatif. Akibatnya akan membentuk apa? Tergantung. Kalau pada zigomikota akan membentuk zigospora. Kalau pada basidiomikota, basidiospora. Ascomycota, ascospora. Ini nih, bagian bulatan inilah nanti yang akan dihasilkan menjadi satu. Setelah jadi zigospora, di dalam zigospora kan nukleusnya masih banyak ya. Masih ada beberapa buah. Nanti nukleus dari hifa yang berbeda akan bergabung lagi. Ibaratnya kalau misalkan manusia tadi sudah bergabung darahnya, maka jantung dari si manusia tersebut juga akan menyatu, akan bergabung. Proses penggabungan inti sel tersebut ya, kalau pada sel adanya inti sel disebut dengan kariogami. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi dia akan terus mengalami penyatuan, bergabung, dan nanti akan mengalami pembelahan setelah bergabung. Ya, akan mengalami pembelahan meiosis sehingga akan tumbuh lagi ya dan menghasilkan spora ya. Sporangiumnya akan menghasilkan spora yang baru. Spora yang baru ini nanti akan tumbuh anak-anak. Dia akan tumbuh menjadi hifa yang baru ya.
Kalau pada seksual, dia akan menjadi hifa yang bermacam-macam. Nanti hifanya akan membentuk miselium. Lalu miseliumnya ini nanti atau hifanya nanti bisa mating lagi ke nomor 1 dengan hifa yang berbeda jenis. Tapi kalau kondisinya sangat subur, sangat banyak, maka sporanya ini nanti bisa langsung tumbuh menjadi miselium. Miselium dapat menjadi spora yang baru gitu, dapat menghasilkan spora yang baru, dapat menjadi jamur langsung tanpa harus dibuahi gitu ya, tanpa harus memerlukan individu yang berbeda atau pasangan yang berbeda. Seperti itu kurang lebih ya, dia bisa langsung menghasilkan spora. Sama halnya ya, seperti ini ya. Ini warna biru dan merah menunjukkan jenis yang berbeda bergabung lalu menyatu, sitoplasmanya plasmogami, terbentuk 2 inti sel dalam 1 sel, lalu nanti inti selnya akan bergabung ya. Inti sel yang bergabung nama prosesnya kariogami. Lalu di sini inti selnya yang tadinya 2 warna merah dan biru akan bergabung menjadi 1 menjadi warna hijau ya. Nukleus yang baru, inti sel yang baru akan mengalami meiosis dan nanti akan menghasilkan spora yang baru. Spora akan membentuk hifa lagi, miselium lagi, dan akan mating lagi. Seperti ini kurang lebih siklusnya anak-anak ya. Oke, kita masuk yang pertama. Ini adalah kelompok zigomikota. Ingat saja untuk hifa, zigomikota ini beda sendiri. Hifa ada 2 jenis, bersekat dan tidak bersekat. Untuk zigomikota, hifanya itu tidak bersekat ya, anak-anak. Sekatnya hanya ada saat dia reproduksi. Secara umum memang kelompok ini banyak hifa yang tidak bersekat. Selain zigomikota, ascomycota, deutero, basidio, semuanya memiliki sekat gitu ya. Lalu zigomikota ini masih sangat sederhana, dia belum memiliki tubuh buah. Ya, tegak dengan sebuah tangkai, membentuk sporangiofor. Hidupnya saprofit, mampu mengurai bahan makanan seperti pada tempe, nasi, roti, dan lainnya. Tapi ada juga yang parasit menimbulkan penyakit pada beberapa tanaman. Reproduksi aseksual ya, menggunakan tadi aseksual hanya ada 2, sporangio dan juga conidio untuk sporanya ya. Untuk yang si zigomikota, aseksualnya dengan sporangiospora dan fragmentasi hifa, bisa fragmentasi ya, dan sebagainya. Seksualnya tinggal kita ubah saja namanya menjadi zigospora ya. Jadi terpotong dengan muka ibu nih sepertinya, nanti bisa kalian cek di PowerPoint-nya lagi ya. Contohnya jamur tempe, jamur pada roti yang tumbuh mukor dan pilobolus ya. Untuk gambarnya seperti ini kurang lebih anak-anak. Ini zigospora, ini yang seksual, ini yang tidak seksual ya. Oke, perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar rhizoid yang bentuknya seperti akar untuk menempel ya, membantu jamur untuk menempel pada suatu substrat baik roti atau makanan. Lalu ada stolon penghubung dari 2 kelompok jamur yang sama. Lalu di sini ada sporangiofor, ingat sporangiofor, tangkai yang membantu menopang sporangium, bagian kepala ya, sporangium. Gitu. Sporangium ini nanti akan menghasilkan banyak sekali spora, ya. Oke, ini adalah bentuk dari sporangiospora, sporangiospora anak-anak, ya. Selanjutnya masuk yang kedua, ascomycota. Untuk ascomycota ini dia sudah punya tubuh buah, ya. Dia sudah lebih sempurna nih. Tubuh buahnya namanya ascocarp, gitu ya. Hifanya bagaimana? Hifanya bersekat. Pokoknya ingat saja semuanya bersekat kecuali zigomikota. Ya, zigomikota tidak bersekat, tidak punya tubuh buah ya. Asco sudah punya tubuh buah dan bersekat ya. Lalu ujung cabang akan membentuk alat reproduksi berupa antheridium dan ascogonium. Ini adalah bagian yang menyerupai gamet jantan dan ini menyerupai gamet betina. Tapi baru menyerupai ya anak-anak ya, karena pada jamur belum terdapat jenis jantan ataupun jenis betina. Lalu reproduksi seksualnya jelas dengan ascospora ya.
hasil dari alat reproduksi namanya ascus, dan aseksualnya dengan conidiospora. Ini perbedaannya ya. Di sini aseksualnya dengan conidiospora. Kita akan melihat bagaimana bentuk conidiospora ya. Cara hidupnya parasit, saprofit, atau bersimbiosis. Ascomycota banyak dimanfaatkan untuk industri makanan dan farmasi. Untuk industri makanan dalam pembuatan tape, kecap, roti, oncom. Untuk farmasi dalam bentuk antibiotik ya. Contohnya ada Saccharomyces, ini untuk membuat roti. Ini nama lain dari ragi. Neurospora untuk membuat oncom, Penicillium untuk membuat antibiotik, dan contohnya tuber melanosporum, jamur truffle ya. Nah, ini adalah bentuk conidiospora yang utuh ya. Bentuknya seperti rambut pada ondel-ondel. Di sini namanya bukan spora, tapi namanya adalah conidia ya. Tangkainya sama kalau tadi pada Sporangiospora namanya sporangiofor. Kalau pada conidiospora namanya conidiofor gitu. Di sini lalu ada hifanya dan di sini ada bagian conidium ya. Conidium. Nanti di conidium ada bagian yang seperti kipasnya sterigma atau tonjolan dan di sini akan menghasilkan banyak sekali spora-spora namanya conidia ya. Oke, ini contohnya yang lainnya bentuk Saccharomyces dan bentuk Ascomycota yang lainnya. Oke, baik. Sekarang masuk ke kelompok yang ketiga, anak-anak, yaitu Basidiomycota. Basidiomycota hifanya bersekat, tubuhnya makroskopis, artinya sudah ukuran yang lebih besar. Punya tubuh buah atau basidiokarp, bentuk umumnya payung, ya. Lalu ada juga yang berlembar, hidup sebagai saprofit atau parasit. Tubuh buahnya memiliki tubuh buah namanya basidiokarp yang reproduksi seksualnya terjadi dengan peleburan hifa yang berbeda jenis dan pastinya dengan menghasilkan basidiospora ya. Kalau aseksualnya dengan membentuk conidiospora. Jadi sama reproduksi aseksual antara Basidiomycota dan juga antara Ascomycota. Jadi kalau nanti Ibu tampilkan gambar ya, gambar conidiospora, lalu ada banyak sekali optionnya, kalian menentukan kelompok jamur yang mana sih yang reproduksinya dengan conidiospora, berarti basidio dan juga asco ya. Contohnya adalah jamur dalam kehidupan sehari-hari, jamur merang, Volvaria volvacea, jamur kuping, Auricularia polytricha, jamur tiram, Pleurotus, dan Amanita muscaria, jamur yang beracun. Kayak ini ya, gills tadi bagian bawah dari tudung kalau kita perbesar akan seperti ini. Ini ada benang-benang hifanya, lalu ada basidiumnya dan di ujungnya akan menghasilkan sporanya. Gitu ya. Jadi gills pada jamur sebenarnya ini untuk proses reproduksi. Beda ya, kalau pada hewan gillsnya itu untuk proses pernapasan. Kayak ini contoh jamur, yang atas ini jamur kuping, yang kanan jamur kancing atau jamur merang. Coba nanti dicek lagi ya, Ibu rada lupa. Ini jamur tiram. Dan contoh bentuk jamur yang lainnya. Dan ini adalah jamur amanita, jamur yang beracun anak-anak. Oke, contoh gambar yang lain. Terakhir, Deuteromycota. Deuteromycota punya ciri hifa yang bersekat. Lalu di sini dia disebut imperfecti. Jadi fungi imperfecti. Fungi yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena perkembangan seksualnya atau generatifnya itu belum diketahui anak-anak. Gitu ya. Kalau sudah diketahui misalkan Ascospora, dia akan masuk ke kelompok Ascospora dan sebagainya. Hidup sebagai saprotrof pada sisa makanan, tongkol jagung atau sisa rumput. Hidup sebagai parasit yang menyebabkan kerusakan. Ini adalah beberapa contoh dari Deuteromycota.
Untuk Aspergillus, Penicillium, Neurospora, tadinya masuk ke dalam kelompok ini, Deuteromycota, tapi sekarang sudah masuk ke kelompok Ascospora. Gitu. Oh ya, ini contohnya. Pada zaman dulu sih sebenarnya. Kalau sekarang hanya beberapa saja yang tinggal Deuteromycota. Walaupun sebenarnya masih cukup banyak sekali jamur yang termasuk dalam kelompok Deuteromycota. Nanti kita akan cek satu persatu di buku ya. Ini ada tabel perbandingan mulai dari jenis-jenis jamur, kelompoknya, hifanya bagaimana, habitat, reproduksi seksual, aseksual, cara hidup, dan sebagainya. Bisa kalian baca untuk mempermudah ya. Terakhir, anak-anak adalah simbiosis jamur dengan organisme. Yang namanya simbiosis berarti hubungan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya ya, yang berbeda jenis pastinya. Pada jamur dia mampu bersimbiosis dengan yang namanya ganggang hijau. Ini materi yang udah kita pelajari ya. Protista mirip tumbuhan ya, atau alga atau ganggang. Ganggang hijau ini nanti akan bersimbiosis dengan jamur gitu ya, membentuk yang namanya lumut kerak atau lichen. Jadi kalau kalian lihat pada suatu tanaman ada lumut keraknya, berarti itu ada simbiosis antara jamur dengan si antara jamur dengan si ganggang hijau. Maaf ya. Nah, selain itu, bagaimana bentuknya kalau dilihat secara mikroskopis? Bentuknya seperti ini. Jadi si jamur yang ada di bagian atas, di sini bahkan ada badan buahnya ya, dari Ascocarp, berarti kelompok Ascomycota gitu ya, bisa membentuk yang namanya lichen. Lalu di bagian bawahnya ada alga hijaunya, dan di bagian bawahnya lagi ada banyak sekali hifanya. Kalau kita perbesar, nanti alganya ini anak-anak akan dililit gitu ya, akan dibungkus dengan hifa jamur. Sehingga nanti akan pecah dan keluar membentuk soredia. Soredia inilah yang akan berfungsi sebagai alat reproduksi pada lichen ya. Lalu ada contoh lain, usnea, ini namanya rambut jenggot kakek, bentuknya seperti jenggot yang sangat panjang. Ini juga menjadi salah satu indikator. Jadi lichen ini sebagai salah satu indikator anak-anak. Lingkungan itu berarti masih bersih, masih terbebas dari polusi udara. Jadi dia hanya ditemukan pada lingkungan-lingkungan yang udaranya masih sangat baik ya. Terakhir adalah mikoriza. Miko artinya jamur, riza artinya akar. Jadi mikoriza adalah bentuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, sama halnya seperti lichen, antara jamur dengan akar tumbuhan. Ya, mikoriza ini dapat dibentuk dari divisi Asco, Basidio maupun Zygo. Ya, bentuknya seperti ini, kurang lebih. Nanti akan ada semacam bintil-bintil pada akar. Ya, pada mikoriza. Jadi tidak semua tanaman bisa bersimbiosis dengan jamur gitu ya. Hanya beberapa tanaman seperti kelompok polong-polongan dalam klasifikasinya disebut leguminosae. Gitu. Kenapa Bu jamur di sini? Nanti jamurnya akan menambah luas permukaan penyerapan air dan garam mineral. Jadi tumbuhannya akan semakin banyak dapat air dan mineralnya ya, serta zat-zat lainnya dari tanah. Jamurnya dapat apa? Jamurnya nanti akan mendapatkan nutrisi dari si tanaman tersebut ya. Nah, mikoriza ini ada dua jenis, anak-anak, ada ektomikoriza dan ada endomikoriza. Ekto inget Kak, keluar. Endo inget D, dalam. Ekto hifanya itu hanya ada di jaringan epidermis akar tumbuhan epidermis. Contohnya pada jamur, pada tumbuhan pinus untuk mencegah kekeringan. Yang kanan ini ekto anak-anak. Jadi si jamurnya ini kalau kalian lihat hifanya hanya ada di bagian ini. Hanya ada di bagian epidermis saja. Sedangkan endomikoriza, hifanya mampu menembus jaringan yang lebih dalam, tepatnya jaringan korteks ya. Contohnya jamur yang hidup pada korteks akar, pohon buah-buahan dan anggrek. Jadi di sini hifanya nih anak-anak jamurnya nembus ke dalam sel. Bahkan ini dalam satu sel ya. Dia mampu loh
menembus masuk ke dalam sel tersebut. Beda ya sama ekto, dia hanya ada di luar saja. Sedangkan ini hifanya bisa masuk menembus ke bagian dalam. Oke, itu saja mungkin materi fungi untuk hari ini. Untuk penjelasan pada kali ini, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Yang pertama ada laporan penelitian jamur. Untuk laporan, Ibu sudah mengirimkan formatnya di GCR ya, cara kerjanya dan sebagainya. Silakan langsung diisi saja dan diupload di GCR. Maksimal waktu pengumpulan tanggal 28 anak-anak, 28 Januari. Dan tugas yang kedua adalah silakan kerjakan LMS-nya. Di LMS ada latihan soal jamur sebanyak 10 soal, waktunya selama 10 menit. Usahakan mengerjakannya dengan benar dan tepat ya anak-anak ya. Nanti akan langsung masuk gitu dan akan Ibu jadikan sebagai nilai tugas. Fleksibel saja untuk DLMS akan Ibu buka sampai hari Minggu. Hari Minggu ini. Berarti kalau Minggu itu sekitar tanggal 23 ya, sampai jam 11.59 malam. Sefleksibel mungkin dikerjakannya. Jadi ada 2 tugas. Laporan silakan diupload di GCR dan kerjakan 10 soal kuis di LMS. Baik, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.